Bab 2444. Mendengar perkataannya, senyum di wajah Jack makin lebar. Lalu dia berkata, "Kamu nggak perlu merasa terbebani. Aku akan memberimu jalan keluar." "Apa itu?" tanya Saka. Saka melihatnya dengan agak bingung. Jack berkata dengan serius, "Mundur dari kompetisi kota Sentana. Kamu memiliki perlindungan dari guru negara. Jadi keluarga Romley hanya bisa membunuhmu melalui saluran seperti kompetisi kota Sentana ini. Asalkan kamu mundur dari kompetisi kota Sentana, mereka akan kehilangan alasan dan nggak bisa berbuat apa-apa padamu." Lanjutnya, Jack benar-benar tidak ingin bertemu dengan Saka di kompetisi kota Sentana. Namun, dengan tanggung jawab keluarga dan rasa terima kasih atas pengasuhannya, Jack benar-benar tidak bisa menolak Logan. Saka melihatnya dan tersenyum. Ide yang buruk. Jack tampak tak berdaya. Nggak bisa didiskusikan lagi. Saka tersenyum dan mengangguk. Jack menghela napas dan berkata, "Kalau harus begitu keras, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi." Saat mengatakan ini, dia mengerutkan keningnya. Tampak seperti sedang meragukan sesuatu. Saka melihatnya dengan bingung. Dan akhirnya melihatnya seperti telah membuat keputusan dan kembali berkata, "Sudahlah, sudahlah. Siapa suruh kamu telah membantuku? Aku juga nggak bisa melihatmu mati begitu saja," ujar Jack. "Aku juga akan membantumu sekali." Lanjutnya, di bawah tatapan Saka yang bingung, dia berkata dengan serius, "Aku akan membantumu untuk seri dengannya dalam pertandingan." "Apa? Kamu?" Saka tertegun dan berkata sambil tertawa. Saka menganggap dia sedang bercanda. Seseorang yang bisa dibuli oleh Adair, kenapa bisa membantunya untuk seri dalam pertandingan dengan Jack? "Sungguh," ujar Jack. Jack sangat tegas. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, kemudian dia mengangkat pandangannya untuk melihat sekeliling. Setelah yakin bahwa di sana hanya ada mereka berdua, lalu dia kembali berkata dengan suara kecil, "Sebenarnya, aku juga berlatih pedang." "Jadi," Saka menatapnya, "kemampuan pedangku sangat buruk," ujar Jack. Lalu terdiam sejenak dan melanjutkan, "Tapi tingkat pengasahan pedangku sangat tinggi." "Jadi," Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata, "apa kamu ingin melihat serangan pedang terbelah?" Saka menatapnya dengan ekspresi terkejut. Tanpa ragu, dia segera menggunakan teknik membaca pikiran. Namun, ekspresinya berubah, karena dia tidak bisa membaca apapun. Sepertinya ada sesuatu yang aneh yang sedang melindunginya. Sesuatu yang bisa menghalangi teknik membaca pikirannya. Pada saat itu, Jack tertegun sejenak dan berkata, "Tentu saja bukan serangan pedang terbelah yang sebenarnya. Ini hanya barang replikasi." "Ya, hanya replikasi. Tapi, kamu masih bisa merasakan niat pedang Jack darinya. Lalu kamu bisa menemukan posisi yang tepat untuk menerima pukulan." Maksudku menemukan posisi yang tepat untuk menghadapinya." Saka menatapnya. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Lalu berkata, "Siapa kamu?" "Pablo," Jack berkata dengan tegas. Saka tampak ragu. Apakah nama Pablo ini sangat terkenal? Pikirnya. "Aku punya banyak saudara. Dan aku berada di urutan ke-6. Keluargaku adalah..." Dia berpikir sejenak. Lalu berkata, "Keluarga bangsawan pandai besi." "Benar. Keluargaku ahli dalam menempa senjata. Dulu, ayahku secara kebetulan sangat beruntung melihat serangan pedang terbelah dari Jack. Dan dia mengamati serta memikirkan pedang itu terus-menerus. Dengan semua usahanya, akhirnya dia berhasil menciptakan kembali pedang tersebut. Hari pedang terbentuk, rambut ayahku menjadi putih seketika. Muntah darah dan akhirnya meninggal. Ini adalah rahasia terbesar keluargaku. Kamu jangan membocorkannya." "Ya," lanjut Jack. Ekspresi Jack tampak sangat serius. Dia memutuskan untuk membantu Saka secara diam-diam. Ayahnya meninggal bersama sekelompok ahli dari keluarga Romley yang paling berani dalam perubahan besar yang terjadi di keluarga Romley di waktu itu.
Perubahan besar itu membuat keluarga Romli hanya tersisa sekelompok orang yang hidup dalam penghinaan. Setelah hari ini, Logan juga berubah drastis. Dia melakukan apapun hanya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dia tidak ingin seperti itu. Orang seperti Saka yang memiliki prinsip juga tidak seharusnya mati begitu saja. Saka menatapnya dengan perasaan dan berkata, "Kamu bahkan menunjukkan semua harta karun yang begitu penting. Lalu apa yang kamu inginkan?" Jack agak terkejut. Dalam hatinya berpikir ini di luar dugaannya. Memberikan harta karun keluarga seperti ini memang agak sembrono dan mudah menimbulkan kecurigaannya. Jadi dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara kecil, "Meskipun keluargaku adalah keluarga bangsawan pandai besi, kamu nggak memiliki warisan ilmu bela diri. Bisakah kamu memberikan beberapa buku teknik ilmu bela diri? Aku nggak serakah. 1 buku tingkat bumi yang baik saja sudah cukup."